Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan pagi kita. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami boleh ada di pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini sebelum kami melangkah, kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sebab dalam firman ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada pengharapan yang Tuhan sediakan buat kami. Itu sebabnya kami datang dengan kerendahan hati, membuka hati kami, mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 berkata begini. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, surat Korintus adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus, di mana pada saat itu Rasul Paulus mengetahui satu permasalahan yang dialami oleh jemaat-jemaat Korintus. Permasalahan yang dialami oleh jemaat-jemaat Korintus adalah di pasal 3, terjadinya perselisihan antara satu dengan yang lain. Makanya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, agar mereka mengetahui kembali, agar mereka sadar kembali bahwa cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Persekutuan di dalam Kristus. Itu yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah persekutuan di dalam Kristus. Persekutuan di dalam Kristus adalah inti daripada hidup kita. Persekutuan di dalam Kristus adalah inti daripada hidup saya dan saudara. Cara kita mengalami persekutuan dengan Kristus adalah melalui perjamuannya. Dalam perjamuan, kita bukan hanya memakan roti dan minum anggur saja, tetapi dalam perjamuan kita juga bisa mengalami persekutuan dengan Kristus. Dan dalam perjamuan kita juga bisa mengalami persekutuan dengan sesama kita. Ada 3 aspek persekutuan di dalam perjamuan. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus itu sendiri. Dalam perjamuan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga bisa mengalami persekutuan dengan Kristus melalui roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dikorbankan untuk kita, yang dikorbankan untuk saya dan saudara. Sedangkan anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk saya dan saudara. Yang kedua, persekutuan dengan sesama. Melalui perjamuan, kita juga mengalami persekutuan dengan sesama kita. Kita duduk bersama, kita bisa saling makan roti bersama, kita bisa saling menikmati anggur bersama yang dilambangkan seperti darah Kristus dan mengalami kesatuan di dalam Kristus itu sendiri. Yang ketiga, persekutuan dengan Allah. Dalam perjamuan, kita juga bisa mengalami persekutuan dengan Allah melalui penyembahan kita, melalui pujian kita, melalui doa-doa kita. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan ketika kita bersekutu, ketika kita bersama-sama, berkumpul bersama. Kita bisa menyembah Tuhan bersama, kita bisa memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, saling mendoakan. Dan di situ kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara perhatikan ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Kita adalah satu tubuh. Saudaraku yang terkasih, tidak perlunya terjadi perselisihan antara anak-anak Tuhan. Tidak perlu terjadi yang namanya perpecahan.
Karena kita dikatakan dalam Alkitab adalah satu tubuh. Dalam perjamuan, bukan hanya menikmati roti dan anggur saja, tetapi kita bisa juga berbagi, memberkati orang-orang lain. Misalnya, saling mendoakan, saling menguatkan, saling berbagi. Karena kita adalah satu keluarga, satu tubuh, keluarga kerajaan Allah. Kita sudah menjadi satu oleh darah dan tubuh Kristus itu sendiri. Sebab itu, persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan yang memberi penghiburan, yang memberi penguatkan, yang menjadikan kita satu, yang menjadikan kita satu keluarga kerajaan Allah, yaitu GPDI Tiberias Bogor. Jadi mari sama-sama kita bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita dekat dengan Tuhan. Berfellowship bersama, menyembah, memuji Tuhan. Karena kita adalah satu. Sebab itu persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan yang menjadikan kita satu. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang persekutuan dengan Kristus. Bagaimana Kristus telah mati di kayu salib, dan darah Kristus, tubuh Kristus itu sendiri yang menjadikan kami satu. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan, kami rindu dekat dengan Tuhan, agar kami saling menguatkan, saling memberkati, menolong, menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu tertanam dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.